pintarmu tuh untuk apa sih? Kita mau pintar tuh buat apa? Tuh. Kalau pinternya buat ngasih manfaat, itu tuh nggak harus selalu keren kok pinternya. Jadi tadi sumbernya jangan kita gunakan sumber dari luar gitu berarti ya. Karena tadi menarik tadi Mbak Prisca bilang jaraknya jadi semakin jauh. Ya. Gitu. Karena sebetulnya itu dekat sekali di dalam Yes. di dalam diri sendiri, itu dekat sekali Ya. gitu ya. Ya. Apakah itu yang tadi jadi salah satu hal yang menurut Mbak Prisca jadi yang sering kali membuat orang semakin sulit itu, apakah itu yang paling sering ditemukan yang membuat orang sulit menjalani Mungkin ya. bahagia? Saya percaya setiap orang itu cerita hidupnya kan macam-macam, nggak bisa disamain. Tapi saya sendiri pernah sibuk mencari kesenangan. Dan semakin saya sibuk mencari kesenangan, malahan saya semakin jauh dengan kebahagiaan. Kalau ditanya tahap waktu saya, ibaratnya gini deh, tahap di waktu saya kecil, ya. Kalau ditanya saya datang dari keluarga yang seperti apa, alhamdulillah ayah saya itu dapat saya usia 55 tahun, Mas Ali. Jadi sudah di puncak karir. Alhamdulillah saya minta apa aja bisa dibeliin, ya. Tapi apakah itu menjamin saya bahagia? Ternyata tidak. Gitu. Orang tua saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh mereka, dan saya merasa mereka adalah orang tua terbaik untuk saya. Tapi pada akhirnya ngomong soal kebahagiaan, saya baru sadar kalau ternyata life fulfillment itu tidak saya miliki. Yang sadarnya itu adalah pada saat saya sudah punya anak. Kalau ternyata saya selama ini tuh mencarinya kesenangan dan saya nggak cari fulfillment hidup. Tandanya gimana? Waktu saya punya anak pertama kali, rasanya nggak nyaman banget dengan identitas jadi ibu baru. Saya pengennya cari me time terus. Maunya pergi bentar nonton, nitip 2 jam lah sama siapapun itu, sama ibu saya, sama suami atau sama siapapun. Tapi pada saat saya balik ke rumah, saya nggak nyaman lagi. Itu sangat fluktuatif ya jadinya ya gitu. Senangnya sebentar, tapi sampai rumah akhirnya deg-degan lagi. Gitu. Dan senangnya di luar. Senangnya di luar. Tapi pada saat saya balik ke rumah, saya deg-degan lagi, saya takut salah, saya nggak nyaman di situ, saya merasa anak saya lebih baik tanpa saya, dan lain-lain, dan lain-lain. Akhirnya di situ saya sadar kalau saya harus nyaman dulu nih jadi ibu. Saya harus bahagia dulu menjadi ibu saja sebelum saya melakukan hal lain. Karena hidup saya di saat sini dan kini itu adalah sebagai ibunya anak saya. Jadi kalau saya mau bahagia melakukan hal lain, saya harus nyaman dulu dengan diri saya yang sekarang, yaitu diri saya yang menjadi ibu. Itu pondasi dasar hidup saya di saat itu. Fitrah utama saya waktu itu sebagai ibu. Makanya akhirnya saya belajar mindfulness. Karena saya waktu itu nggak nyaman banget menjadi ibu, akhirnya saya harus menyamankan diri saya dalam transisi. Kan kita menjadi orang tua kan setiap saatnya adalah transisi ya. Nah di dalam transisi itu gimana caranya kita bisa nyaman? Akhirnya disitulah saya akhirnya belajar kapan saya harus bertindak, kapan saya harus berserah. Dan tadi bicara soal mindfulness itu, Mbak Prisca tadi bilang salah satu bagian yang penting adalah menerima diri. Dan agar kita dapat menerima diri, jujur kepada diri sendiri. Mungkin itu kan prosesnya tidak nyaman untuk jujur pada diri sendiri. Ngelihat ke dalam nggak selalu nyaman. Dari pengalaman Mbak Prisca sendiri, mungkin buat siapapun yang sedang berada dalam situasi yang sama, yang ingin tapi kesulitan atau merasa kok berat, ada nggak saran bagaimana agar bisa mulai memberanikan diri atau menyamankan diri agar bisa jujur pada diri sendiri? Oke. Kalau aku maaf ya, dari tadi ada yang ngomong saya, ada gue, ada aku. Sama. Gue juga gitu saya. Kalau saya juga gitu gue gitu. Kalau lagi serius kayaknya saya gitu kan, biar filosofis gitu. Tapi kalau lagi santai aku, kalau lagi pengen hey gitu kan, lagi pengen gaul, peace love and gaul gue gitu. Jadi kalau aku jujur, aku harus jujur sama diri sendiri karena aku nggak punya pilihan. Karena aku harus membereskan masalah yang aku bikin waktu itu kan. Aku harus beresin masalah tumbuh kembang anak aku. Terus kalau aku nggak jujur sama diri sendiri, aku nggak memperbaiki diri, aku nggak nyaman di saat ini, terus gimana? Kan anakku tumbuh terus. Jadi sorry banget saya kan sekarang. Iya.
apakah artinya kita perlu merasa sampai nggak ada pilihan dulu? Jangan gitu juga. Ya mudah-mudahan sih enggak ya gitu. Waktu itu, tapi kalau aku kejadiannya adalah karena aku udah tahu nih, oh iya, there's a problem dengan developmental development anak aku gitu ya. Nah di situ akhirnya aku sadar bahwa apa yang salah, oh ternyata aku belum nyaman menjadi ibu. Makanya pantesan akhirnya anakku mungkin secara bawah sadar dia merasakan kondisi aku, mungkin ya akhirnya dia juga sulit berkomunikasi dan lain-lain. Nah di situ kan aku perlu belajar mindful. Perlu belajar mindful, perlu belajar hidup di saat ini, perlu belajar menemukan bahagia di saat ini, di status aku yang menjadi ibu tersebut. Menjadi ibu saja is fine for me, seharusnya waktu itu. Artinya kan harus menerima identitas aku yang sekarang. Nah, ternyata memang sebelum kita menerima identitas diri kita perlu sayang sama diri kita. Karena kalau kita nggak sayang, kita nggak akan bisa embrace proses yang sedang dilalui sama diri kita. Mungkin prosesnya gini, ada kalanya dia bisa journaling secara teratur. Tapi tiba-tiba dia mager. Atau dia emosi karena suatu hal. Kemudian dia jadi lepas tuh semua rutinitas yang harusnya dia gunakan untuk self-care-nya dia. Lalu kemudian dia sadari, astagfirullah gue kok udah nggak pernah journaling lagi, kok gue udah nggak pernah self-care lagi misalnya. Karena mindfulness itu sendiri kan sangat dekat kaitannya dengan self-care dan ikhtiar-ikhtiarnya untuk mengubah. Dari kita kan mengubah diri kita menjadi lebih baik itu kan berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya kan. Nah, bisa jadi kadang-kadang kita lepas aja dari kesadaran kita, ya kan. Nah, pada saat kita sadari itu, kalau kita nggak sayang sama diri sendiri, kita akan nyalain dia. Kita akan blaming, kita akan bilang kayak ada keputusasaan, ada rasa, ya gue mau jadi apa sih? Gitu. Ya kemarin gue udah mindful banget, tiba-tiba gue jadi nggak mindful. Mana sih kok nggak konsisten banget? Iya, kok nggak dikonsisten jadi orang kan? Tapi perlu dipahami, kalau hidup memang seperti itu. Seperti tadi si Redelio ngomong, naik, turun dulu, learning principle, naik lagi, improve, baru bertumbuh lagi. Kalau kita nggak sayang sama diri kita, susah untuk memahami itu, Mas. Gitu. Kayak misalnya ya, aku tuh punya kelas journaling, dan di kelas journaling itu kita latihan terbesarnya sebenarnya sampai aku bikin di grup 2 minggu setelah kelas. PR terbesarnya bukan jurnal itu sendiri, tapi bagaimana setiap peserta itu mengenal dirinya dan mengenal kebiasaan terbaik untuk dia. Dan pada saat dia mengalami obstacle dalam membuat kebiasaan baru ini, dia tetap sayang dan menerima dirinya apa adanya. Jadi untuk menjadi mindful dan hidup berkesadaran, memang ada beberapa amunisi yang kita butuhkan. Salah satunya adalah sayang diri sendiri. Sayang diri sendiri jadinya tidak menghakimi diri sendiri, jadinya kita menerima proses yang dia lalui, kita memahami kalau ini memang terjadi untukku dan tidak hanya nyusahin aku. Ya kan ya? Dan di satu sisi, pada saat akhirnya, kalau dia udah sadar hidup terjadi untukku dan tidak hanya menimpaku, akhirnya dia jadi tahu, kalau memang dia sudah berusaha sebisa mungkin, dan dia belum bisa bergerak lagi, belum bisa nanjak lagi, belum bisa jalan lagi, ya dia berserah. Karena pada akhirnya meskipun dia lepas, ibaratnya dia nggak jalan lewat jalan tol, atau mungkin dia lepas tirnya ya, mudah-mudahan ya hidup terjadi untuk dia. Jadi jalannya akan tetap ya, tadi aku bilang 1 tambah 1 tidak selalu sama dengan 2. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri sepenuhnya, ambisi 1 tambah 1 sama dengan 2, iya. Tapi kalau kita berserah, 1 tambah 1 bisa jadi sama dengan 10, sama dengan 10 juta, sama dengan 2000 juta. Gitu. Dan menemukan diri sendiri itu menurut saya penuh dengan keberserahan prosesnya. Penuh dengan? Keberserahan. Ya. Jadi ini satu hal leading to the next gitu ya. Dan nextnya itu kadang-kadang kita ngerasain yang namanya growing pains ya. Kita nanjak, tapi rasanya nanjak itu kayak nanjak di bukit yang berkabut banget, sampai kadang kita nggak tahu next stepnya itu akan ada rusa atau akan ada jerapah gitu ya. Tapi ya that's a part of growing gitu. Kayak misalnya kelasku yang tadinya 20 orang, sekarang satu kelas sempat sampai 100 orang satu kelas.
Itu awalnya juga aku kayak, aduh gimana ya, ini bisa nggak ya? Nah, di momen-momen yang seperti itulah aku berserah. Ya udah yang terbaik aja deh ya Allah, kalau emang ini yang terbaik, ya itu yang akan terjadi. Ini aku berserah aja yang terbaik. Tadi bicara soal tujuan, misalnya mau ke PIM tadi ya, kan? Pondok Indah Mall. Jadi kita tahu kita mau kemana nih. Yes. Mbak Prisya sendiri sekarang ke depannya inginnya tuh next-nya kemana? What you want to do? Nah, ini yang menarik apabila kita berserah ya. Kalau menurut aku juga masih belajar. Bukan berarti aku setiap detik bisa berserah terus. Tentu aku juga ada masa-masa di mana ambition taking me over itu pasti ada ya. Tapi kan pada saat kita lagi lepas, kita sadari, kita balik lagi ke kesadaran. It's always like that. Di tahap sekarang, aku punya waktu itu aku pernah coaching dengan salah satu mentor NLP aku. Terus aku ditanya 10 tahun lagi mau ngapain. Terus aku ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Aku bilang suatu hari aku pengen ngajar 10.000 orang dalam satu sesi. Ya, anggaplah doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi akhirnya untuk day by day-nya sekarang aku tahu kalau yang harus aku invest in adalah satu, aku belajar, dan yang kedua aku bikin modul, dan sisanya aku jalanin aja. Jalanin aja itu akhirnya, dan percaya apa enggak, project jalanin aja ini juga banyak ternyata. Proyekan yang dateng, ya kan. Misalnya ngomong di corporate, keynote speaking, atau mungkin endorsement, atau jadi KOL, atau tiba-tiba jadi representatif sesuatu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa kita rencanakan ya. Tapi kalau dari aku sendiri, yang aku lakukan sekarang adalah fokus aku ada 2, yaitu belajar dan meningkatkan kualitas modul. Belajar dan meningkatkan kualitas modul. Ya. Meningkatkan artinya yang mengarah kepada meningkatnya pembelajaran atau dampaknya kepada mereka yang join ke. Iya. Jadi akhirnya kan aku pernah sih nulis di IG aku, pintarmu tuh untuk apa sih? Kita mau pintar tuh buat apa? Kalau pinternya buat ngasih manfaat, itu tuh nggak harus selalu keren kok pinternya. Gitu. Analoginya gini, kita kayak bawa keranjang, parcel, ya, tapi belum tentu isi parcelnya bisa kita pakai. Nah, itu adalah pintar untuk gengsi. Tapi kalau pinternya memang berguna, bisa jadi sebenarnya dari luar itu kelihatannya biasa-biasa aja, even bawa karung goni. Tapi setelah dibawa pulang, ternyata isinya bisa kita bagi-bagiin ke orang-orang. Nah, jadi jujur kalau buat aku sendiri kan aku aktif di sosial media, terus habis itu juga ibaratnya kalau mau bicara di luar sana ada banyaklah praktisi gitu ya. Tapi pada akhirnya fokus utamanya bukan bagaimana aku terlihat di luar, tapi apa yang terjadi di dalam diri aku dan pengembangan apa yang terjadi di dalam diri aku. Kira-kira seperti itu. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih. Ya. Beberapa, banyak sebetulnya. Tadi gini deh, yang sempat bilang kan suka baca nih. Iya. Buku favorit apa yang mungkin banyak, cuman yang paling teringat sekarang lah paling nggak? Aduh, aku tuh kalau baca buku ya, percaya apa enggak, nggak pernah nyelesain satu buku dalam satu waktu. Jadi aku selalu ambil buku yang aku rasa kayaknya butuh nih, terus aku baca beberapa halaman, terus aku cerna banget, aku apply, terus tutup, terus buka lagi buku yang lain. Oh, jadi bukan A sampai Z, dari cover ke cover selesai nggak? Oke. Ya. Ya. Oke, dari potongan buku itu yang berkesan. Buku favorit, jadi gini deh, mungkin pengarangnya kali ya, buku yang paling menurut aku tuh luar biasa banget dampaknya dalam diri aku secara emosional itu adalah buku-bukunya Ibnu Qayyim sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut aku itu ibarat
dalam tuh, dalam banget gitu loh. Dan itu memberi efek yang sangat luar biasa ke banyak hal di dalam hidup aku. Tapi aku juga nggak bisa nyebutin judulnya yang paling, karena aku bacanya, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani aku bacanya Mutiara Sufi. Kalau Ibnu Qayyim aku baca macem-macem. Ada yang aku tak ingetnya judulnya bahasa Indonesia ya, Sabar dan Syukur, terus Kunci Kebahagiaan. Itu sih, itu per bait aja buat aku udah impactful banget. Per bait pun sudah impactful. Saya penggemar film. Ya. Mbak Bel terus suka nonton film juga nggak? Suka. Ada nggak film-film favorit? Ada, yang sekarang lagi jadi sangat-sangat buat saya dalam banget itu It's a Good Day in the Neighborhood ya. Tom Hanks. Apa? Tom Hanks. Mr. siapa? Mr. Rogers. Mr. Rogers, ya. Itu bagus banget. Ya. Kembali sedikit ke kegagalan. Ya. Tadi kita bicara tentang kegagalan, bahwa itu bagian dari pertumbuhan juga. Iya. Gitu. Dan kita bicara kegagalan, kita bicara tentang kesuksesan juga. Ada nggak perubahan makna gitu untuk Mbak Prisha? How do you see success dulu dan sekarang? Dulu aku merasa sukses itu adalah tujuan ya, jadi kayak di satu milestone tertentu lah gitu. Tapi ternyata kalau aku lihat yang namanya sukses itu justru di dalam transisi-transisi yang paling pendek. Bagaimana transisi paling pendek? Iya, jadi kayak let's say gini, kalau dulu aku ngelihatnya orang yang sukses itu adalah orang yang punya 2 mobil, 1 rumah gitu, bisa keluar negeri tiap tahun misalnya. Kalau sekarang aku ngelihatnya sukses itu adalah kalau kita sudah tahu di mana kita bertumbuh dan berkontribusi. Dan fulfillment itu terjadi setiap detik, bukan cuman gara-gara kita dapat satu pencapaian atau milestone. Bukan hanya pencapaian aja, tapi bertumbuh dan berkontribusi. Ya. Saya cukup meyakini, ini kembali ke saya. Saya cukup meyakini bahwa apa yang Mbak Prisha sampaikan sekarang itu kontribusinya akan ke banyak orang, insya Allah. Amin, insya Allah. Dan buat sekarang gue pribadi pun aku juga merasakan ini sangat bermanfaat. So terima kasih banyak. Thank you so much sudah meluangkan waktunya berbagi. Ya. Dan bukan hanya berbagi ilmu ya, tapi menurut gue energi positif. Gitu. Dan energi itu kan gue yakin nggak cuma bisa dirasakan sama gue atau siapapun yang ada di ruangan, tapi juga yang menonton. Amin, mudah-mudahan. So thank you so much, terima kasih banyak, dan thank you juga udah nyimak, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. So thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.